Baik, kita mulai ya, Siap. teman semuanya. Kita mulai. Ini saya mute all ya, kecuali saya tentu saja. Oke, untuk pertemuan pertama kali ini, memang kita akan lebih fokus pada pengantar terlebih dahulu, biar teman-teman juga memahami website itu fungsinya seperti apa, kemudian kenapa harus menggunakan website landing page untuk berjualan, alasannya seperti apa, terus efektivitasnya bagaimana, terus infrastruktur yang harus disiapin seperti apa, nanti akan kita bahas juga di sini, dan nanti kita akhiri bagaimana caranya memesan domain, karena kan itu juga satu hal penting. Banyak yang mungkin teman-teman belum bisa gimana caranya memesan domain dan hosting di penyedia gitu. Gimana caranya biar teman-teman bisa pesen domain dan hosting sendiri gitu. Baik, kita mulai. Kita mulai dari persiapan ya, membuat website, landing page. Jadi nanti lebih kita fokuskan untuk membuat landing page terlebih dahulu. Apa sih landing page? Landing page itu semacam halaman online digital yang tujuannya untuk sebagai profil produk-produk kita dengan URL tentu saja. Kadang ada yang membedain apa sih bedanya landing page dengan apa namanya website. Kalau website itu kan halamannya macam-macam, ada halaman home, ada profile, ada beranda, ada macam-macamnya. Kalau landing page itu hanya satu halaman aja, biasanya fokus untuk berjualan salah satu produk gitu. Itu bedanya. Dua hal penting untuk kita ketahui bahwa memiliki website itu ada dua tujuan. Yang pertama, meningkatkan prospeknya. Yang kedua adalah mengubah segmen pasar menjadi prospek itu. Jadi bagaimana caranya agar prospeknya terus meningkat dan kemudian segmen pasarnya berubah menjadi prospek. Bedanya apa sih segmen pasar dengan prospek? Kalau segmen pasar itu lebih luas, misalnya kita jualan jilbab, maka segmen pasarnya adalah perempuan, agamanya muslim, begitu. Kalau prospek itu sudah menghubungi kita, sudah masuk ke website kita, sudah WhatsApp kita, sudah mulai nanya-nanya. Nah, itu sudah masuk dalam prospek. Jadi, bagaimana caranya dengan website ini bisa meningkatkan prospek. Jadi tidak hanya kita punya segmen pasar yang luas, tapi juga segmen pasarnya juga segmen apa namanya prospeknya juga ikut naik. Jadi segmen pasar yang tinggi kemudian diubah menjadi prospek. Kalau sederhananya, kalau kita membuat website atau landing page, harapannya yang kontak WhatsApp lebih banyak, yang telepon lebih banyak, yang nanya-nanya lebih banyak. Tapi belum sampai pada closing, nanti closing hal sendiri lagi. Gitu. Jadi ada transmisinya. Kalau dalam bicara digital marketing ya, yang pertama traffic naik, ya, kemudian prospek naik, baru kemudian sales naik. Jadi kadang kita bertanya, kita udah jualan di online nih dengan berbagai macam platform. Kenapa nggak laku gitu? Maka yang harus kita tanyain dulu pertama, trafficnya naik nggak? Kalau trafficnya nggak naik, ya otomatis gimana prospeknya juga naik? Ya nggak akan naik gitu. Terus salesnya naik nggak? Kayaknya kalau prospeknya nggak naik, otomatis salesnya nggak akan naik. Jadi transmisinya memang trafficnya harus naik dulu, dengan trafficnya naik, prospeknya juga naik, kemudian salesnya juga ikutan naik. Yang dilakukan pertama oleh pemasar seperti kita-kita ini yang ingin berjualan, gimana caranya agar traffic naik. Itulah salah satu fungsi website, ya. Karena dengan memiliki website itu, kemudian peluang untuk adanya traffic naik tinggi dan kemudian apa namanya prospeknya juga akan mudah naik karena trafficnya juga akan semakin tinggi. Itu. Jadi gimana caranya trafficnya naik, prospeknya naik, salesnya juga kemudian ikut naik ya. Nah gimana? Kenapa landing page memiliki kemampuan mengkonversi segmen pasar ke prospek? Ini ada beberapa alasan. Yang pertama, ya, bisa memberikan informasi secara jelas dan lengkap promosi produk dalam landing page. Kalau sosial media kan
lebih sedikit tuh informasi yang bisa kita sampaikan. Tapi kalau kita memiliki website, tentu saja itu akan lebih kompleks dan lebih komplit lagi. Dari berbagai macam hal, kita bisa sampaikan produknya, bisa sampai di situ ya. Kemudian yang kedua, sebagai kanal dari sosial media. Kan kita punya Facebook, punya IG, dan lainnya. Itu bisa kemudian sebagai kanal, artinya semua traffic yang ada di sosial media kita arahkan ke website untuk semakin memperkuat kemungkinan orang untuk bertransaksi. Yang kedua, yang ketiga, bisa merekam traffic. Dan ini yang bisa dilakukan website, tapi tidak bisa dilakukan oleh yang lain ya. Sehingga bisa mengevaluasi sejauh mana keberhasilan strategi marketing. Kalau orang sudah masuk ke website kita, itu kan otomatis dia akan menjadi prospek. Artinya, oh dia ada ketertarikan kalau dia masuk ke website kita. Tapi kalau hanya sekedar melihat sosial media itu kan belum mewakili, karena orang bersosial media kadang-kadang tidak sengaja menemukan status kita, atau dia tidak menyengaja masuk ke dalam toko online kita gitu. Tapi kalau website, dia akan menyengaja karena dia harus mengklik URL-nya gitu. Yang ketiga, website itu juga bisa merekam traffic sehingga bisa mengevaluasi sejauh mana keberhasilan strategi marketing. Yang keempat, bisa merekam karakter pengunjung dalam di retargeting. Jadi ketika pengunjung sudah masuk ke website, itu bisa direkam karakternya dan itu bisa di retargeting, di iklan ulang menggunakan Facebook Ads ataupun IG Ads. Kalau mungkin kadang kita berkunjung ke sebuah web jual beli begitu, pas kita masuk ke Facebook tiba-tiba iklannya muncul. Ini salah satu contohnya seperti itu. Kalau mungkin teman-teman pernah mengalami ya. Kemudian yang kelima, itu bisa digunakan sebagai Google Ads. Jadi kalau mau ngiklan di Google otomatis harus wajib punya website. Gitu. Jadi seperti ini kurang lebih kalau kita lihat bagannya. Ini yang di tengah ini landing page ya. Kemudian ada Google, Facebook, Instagram. Jadi traffic yang akan masuk ke Google akan kita tarik ke landing page, ke Facebook akan kita tarik ke landing page, kemudian IG juga kita tarik ke landing page. Dari landing page itu kemudian akan dikonversi kepada tenaga penjual atau sales. Kemudian baru terjadi transaksi. Jadi landing page itu memang adalah jembatan antara segmen pasar yang sudah kita bentuk melalui sosial media menjadi prospek yang nantinya prospek itu akan kita temukan dengan para tenaga pemasar kita, sales kita, yang kemudian akan kita konversi lagi dengan menjadi transaksi gitu. Transmisinya seperti itu. Jadi landing page itu sebenarnya sangat vital. Kalau kita mau berjual beli itu sudah otomatis wajib punya landing page, nggak boleh enggak. Kalau ada orang yang ngomong, nggak perlu landing page, baru bisa kok cuman di sosial media. Oke bisa, cuman itu sebenarnya belum. Kalau memiliki website pasti akan lebih optimal lagi, bahkan mungkin bisa berlipat-lipat ganda, karena trafficnya bisa direkam hanya menggunakan website. Jadi sayang kalau orang sudah berinteraksi di sosial media kita itu, tidak kemudian bisa kita retargeting ulang atau tidak kita eksekusi lagi lebih dalam lagi menggunakan website atau landing page ya. Oke, jadi seperti itu secara umumnya. Jadi tujuan utama kita membuat landing page adalah bagaimana menaikkan traffic dan kemudian ada konversi antara segmen pasar menjadi sebuah prospek. Dengan prospek itu yang banyak, tentu saja nanti kemungkinan ada salesnya akan juga semakin tinggi. Nah sekarang gimana caranya sih? Apa saja sih yang dibutuhkan ya dalam membuat website ini? Ada beberapa hal yang harus disiapkan. Yang pertama domain, ya tentu saja. Kemudian hosting, kemudian ada template, kemudian ada CMS atau Content Management System, dan juga konten itu sendiri. Jadi ada kurang lebih ada 5 hal. Kita bahas satu-satu. Yang pertama domain. Domain adalah alamat landing page. Saya kira teman-teman sudah banyak yang tahu ya, ada tokomadu.com misalnya, tokosaya.id misalnya, dan lain-lain. Ya ini harus beli memang, ini perpanjangan 1 tahun sekali. Kalau .com sekarang kalau nggak salah 170.000 kalau nggak salah. Ada nggak yang gratis? Ya sebenarnya ada, tapi alamatnya panjang banget ya.
Kemudian yang berikutnya, kita coba gimana sih caranya menentukan domain, menentukan nama domainnya. Misalnya kan .com, bla bla bla.com-nya. Nah, ini isinya apa ini? Yang alamat domain kita apa? Ada berbagai macam cara untuk kita menentukan alamat domainnya ya. Yang pertama, disamakan dengan brand yang dimiliki. Kalau kalian sudah punya nama brand, ya bisa digunakan nama brandnya. Misalnya kalau nama brandnya Ciki itu ya, buat aja ciki.com kalau masih ada. Atau Madu Rizky ya, madurizky.com misalnya. Kalau saya web creator, webcreator.id. Jadi nama domain itu sama dengan nama brandnya. Dan memang paling bagus nama brand, domainnya harus kita amankan. Karena sangat sayang sekali kalau kita punya brand, tapi nama brandnya diambil oleh orang lain. Kemudian yang kedua, disamakan dengan nama produknya. Kalau tadi nama brandnya, kalau ini disesuaikan dengan nama produknya. Misalnya madumurni.com. Jadi karena dia jualan madu murni, maka nama domainnya madumurni.com. Itu juga bisa. Jadi disesuaikan dengan alamat domainnya. Alamat domain disesuaikan dengan nama produknya. Itu juga bisa. Kemudian yang ketiga, ada unsur nama wilayah. Unsur nama wilayah itu misalnya sewa mobil Semarang, ya, rental mobil Semarang misalnya. Itu juga bisa. Disertakan ada alamat, ada nama wilayahnya. Biasanya untuk domain yang menyertakan nama wilayah itu adalah domain yang kira-kira dia berhubungan erat dengan jasa lokasi. Harus menyertakan lokasi. Jadi segmen pasarnya itu di lokasi tertentu itu aja gitu, dibatasin. Tidak bisa keluar dari lokasi itu. Misalnya rental mobil Semarang. Berarti segmen pasarnya memang adalah orang yang sedang ada di Semarang yang membutuhkan mobil gitu. Jadi sangat erat antara hubungan lokasi dan dengan segmen pasarnya. Itu bisa dimasukkan ke dalam domainnya. Tapi kalau misalnya jualan gamis dinamakan gamis Semarang, saya pikir kurang tepat karena gamis dan juga segmen pasarnya itu kan nggak cuma Semarang. Orang luar Semarang mungkin bisa beli gamisnya gitu. Contohnya seperti itu. Yang keempat, disesuaikan atau disamakan dengan keyword search engine yang paling banyak dicari sesuai dengan produknya. Misalnya kalau di Google itu disamakan dengan kata kunci yang paling populer apa, nah itu disamain dengan nama domainnya. Itu kira-kira ada 5 cara untuk menentukan nama domain apa yang kita suka. Mungkin teman-teman sudah mulai mencari-cari ya kalau memang sudah mau membuat website ya. Karena ini domain ini sangat unik, jadi hanya satu web saja yang memiliki domain itu. Jadi tidak boleh ada nama domain yang sama. Jadi ini seperti persaingan ya, yang paling dulu make, yang paling dulu mendapatkan gitu, yang paling dulu beli, yang paling dulu mendapatkan. Jadi kalau memang punya brand, punya produk ya cepat-cepat membuat website agar domainnya itu bisa dikuasain gitu. Misalnya kayak rentalmobilsemarang.com itu udah nggak ada karena sudah banyak yang sudah ada yang punya lah gitu. Rentalmobil.com, rentalmobil.info, .net, macam-macam semua sudah ada yang punya. Dan biayanya tadi sebenarnya cukup murah kalau untuk produksi website. Kadang orang nggak mau bayar membuat website padahal biayanya sangat kecil sekali. Tetapi untuk produksi mau gitu. Itu kadang aneh juga. Untuk kulaan produk mau, tapi untuk biaya marketing nggak mau. Padahal dalam bisnis 80% itu aktivitasnya kebanyakan pasti marketing gitu, bukan produksi. Kalau jualan apalagi nggak perlu produksi, hanya memang kegiatannya jualan kan gitu. Hanya reseller apa dropshipping gitu. Kemudian yang berikutnya hosting. Hosting adalah tempat untuk menyimpan data, biasanya dari 250 MB untuk landing page. Bisa beli, kalau untuk landing page mungkin 500 MB sudah cukup ya, mungkin sudah cukup, nggak harus sampai bergiga-giga ya, belinya, yang kecil-kecil aja nggak apa-apa. Bahkan mungkin 250 MB juga sudah cukup kalau untuk landing page ya. Biaya hosting juga tahunan. Artinya kalau teman-teman bisa membuat website sendiri, kira-kira hanya membutuhkan biaya kurang lebih paling mahal ya. Paling mahal kira-kira sekitar 300 sampai 500 ribuan per tahun. Jadi sangat murah sekali sebenarnya gitu. Cuman memang
karena ini barang nggak kelihatan gitu, banyak yang enggan untuk membeli website gitu atau memesan website gitu. Itu preview awal dulu. Mungkin sampai di sini, kalau ada yang bertanya silakan saya unmute ini. Ada pertanyaan kah? Berarti landing page itu website itu ya? Iya, bedanya cuman kalau website itu halamannya itu lebih dari satu, kalau landing page itu cuman satu. Cuman satu halaman tok, nggak ada halaman itu about us, ada halaman kontak macam-macam, nggak ada. Jadi cuman hanya satu halaman. Kalau di scroll hanya satu halaman aja, nggak lebih gitu. Oh, kayak website yang one page itu aja berarti? Ya, kayak one page. One page pun kan kalau website one page kan kadang ada menu-menunya yang lain. Kalau memang gitu. Berarti kalau misalnya produknya banyak, mau ngiklanin juga bikinnya banyak, atau bisa pakai satu aja? Bisa satu landing page, nanti di bawah itu bisa dibuat galeri, sebenarnya masih bisa gitu. Tapi kalau mau fokus ya satu produk, satu landing page ya, satu jenis produk. Kalau jualannya baju memang agak susah pakai landing page, lebih bagus pakai online shop ya memang. Tapi kalau untuk produk-produk masak, misalnya kayak produk madu, produk kayak produk madu, produk-produk yang satu jenis lah kira-kira, itu bisa landing page. Tapi fashion juga bisa landing page sih sebenarnya. Tinggal nanti kita settingnya kayak gimana aja, bisa kok. Gitu. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, kita lanjut belajar memesan domain dan hosting. Lanjut dulu ya. Iya, lanjut dulu Mas. Ya. Lanjut. Oke, kita lanjut ke cara memesan domain dulu. Oke. Ini nggak saya unmute, kalau nanti ada yang bingung atau suruh melanin langsung bilang aja ya. Ini kelihatan ya gambar ininya, URL-nya. Oke, kita mulai. Untuk pemesan domain itu kalau saya rekomendasikan di Rumah Web. Jadi alamatnya rumahweb.com. Kalau teman-teman mau catat, silakan. Nama alamat domainnya ini, rumahweb.com. Ini langganan saya juga. Karena kenapa saya milih rekomendasikan ini? Karena ini customer service-nya menurut saya paling bagus. Nah, di sini pertama teman-teman cek dulu nama domain yang diinginkan itu seperti apa, kemudian di search di sini. Nih, masukkan domain yang ini didaftar. Nah, setelah masuk ke Rumah Web, nanti akan masuk di sini. Nah, ini di sini diklik nama domain yang diinginkan apa. Misalnya Toko Roti Semarang misalnya. Di search aja. Oke, tadi Toko Roti Semarang ya. Nanti kalau di sini setelah kita ketik Toko Roti Semarang, kita search akan muncul seperti ini. Ada tokorotisemarang.com. Ini masih hijau, berarti masih bisa dibeli. Ini ada banyak, jadi harganya macam-macam. .com, .id, .net, .club, .sis, .org, .shop, .my.id, terus .art, .asia, info, win, macam-macam. Store juga ada. Di sini ada yang murah ya, ini cuma 20.000 .monster misalnya. Kalau mau nggak mahal ya beli aja .monster gitu. Ada .asia juga murah nih, 29.000. Wow. Terus .online 25.000. .my.id murah lagi tuh, hanya 12.000. Ini juga murah banget, .my.id. Kalau .com memang 145.000 belum pajak, karena memang sekarang sudah wajib pajak 10%. Kalau mau membeli domain di sini, di Rumah Web ini bisa. Nanti kita ini caranya. Misalnya kita mau membeli nih, tokorotisemarang.com. Ini kita centang aja di sini, centang di sini. Kemudian diklik lanjutkan. Nanti tutorial ini kita sediakan di YouTube ya. Nanti akan kita rilis, jadi jangan khawatir kalau nanti pengen ngulangi, bingung begitu,
nanti kita buatin step-stepnya lagi setelah ini kita buatin konten khusus untuk cara membeli domain. Kalau belum punya hosting berarti harus beli hosting juga, wajib, karena tadi pertama harus punya domain, yang kedua harus punya hosting. Jadi harus diklik juga hostingnya di sini. Ya, saya mau hosting juga. Ini diklik aja. Nah, ini di sini ada pilihan kategorinya. Ada profesional, ada enterprise, ada tidak menggunakan hosting. Ini bisa dipilih yang profesional. Ini ada pilihannya, ada 250 MB, ada 50 MB, 1 GB dan 2 GB. Kalau landing page mungkin mulai dari 250 MB aja sudah cukup. Ini biddingnya mau dibayar per bulan, per 3 bulan, per 6 bulan, atau per 12 bulan. Kalau per bulan 20.000. Tapi kalau ini 25.000. Tapi kalau bayarnya per tahun 20.000 per bulan. Misalnya kita pilih yang per tahun. Kelihatan tidak pakai baju. Oke, kita lanjut lagi. Lokasi server biarin aja seperti ini di Indonesia. Kemudian ini nggak usah. Mail juga belum perlu. SSL dicentang aja karena harus HTTPS ya biar aman. Biarin aja. Langsung ke pembayaran. Misalnya pembayaran kita mau transfer bank, kita klik aja transfer bank. Kita pilih BCA. Kita pilih BCA. Misalnya transfer rekening. Ya, ini bisa transfer rekening. Kemudian apakah Anda membutuhkan faktur pajak? Silakan. Kalau ya, tidak. Misalnya tidak. Ini 155. Jadi pembayaran pertama tadi domain plus hosting kira-kira Rp434.500. Jika sudah, silakan di check out. Sampai sini ada yang ditanyakan? Saya, Mas. Ya, monggo. Ya, tadi dibahas mengenai domain ya, Mas ya. Ada .com, .asia dan yang lainnya itu. Ada .id juga ya. Itu seberapa besar pengaruhnya, Mas? Jadi domain itu kan substansinya agar mudah diingat dan mudah dihafal orang, Pak. Dan familiar, intinya seperti itu. Jadi kalau familiar orang sekarang adalah .com, jadi .com memang diprioritaskan kalau kita sebagai penjual ya. Kalau aturan ininya nggak ada. Sebenarnya kalau .com itu kan .com, komersial. Jadi kalau jualan bisnis.com. Kalau .net itu network, kalau websitenya itu berhubungan dengan jaringan. Misalnya, apalagi misalnya .org, itu untuk organisasi. Terus misalnya lagi .sch itu untuk sekolah. Kalau sekolah biasanya .sch.id. Terus misalnya pemerintah itu gov.id begitu-begitu. Cuman kalau kita yang berjualan memang yang .com diutamain. Kalau nggak .com nggak dapat ID. ID juga bagus juga sekarang. Oh gitu. Gitu ya. Oke. Siap. Makasih, Mas. Ya, ada yang lain? Jadi setelah nanti melakukan tadi check out, nanti akan keluar ininya nih, invoice-nya, nomor invoice-nya, totalnya berapa, beritanya berapa, terus dana transfernya berapa dan lain-lain di sini. Terus kemudian nanti tinggal ditransfer dan kemudian konfirmasi pembayaran. Nah, di sini ada konfirmasi pembayaran di sini. Atau langsung telepon juga bisa. Ini bagusnya rumah web ini bisa telepon, bisa chat gitu. Nanti setelah transfer bisa langsung chat. Atau bahkan kalau Bapak Ibu, teman-teman yang lain males pesan sendiri, di sini juga bisa langsung chat aja. Di sini ada live chat. Live chat, di sini ada billing atau sales. Klik aja sales chat di sini. Nanti diisi aja pertanyaannya apa, nanti mereka secara otomatis akan melayani pembelian domain kalau bingung cara tadi gitu. Intinya seperti itu.
Atau kalau teman-teman malas lagi, bisa juga beli melalui kita untuk pembelian domain dan hosting. Khusus untuk kelas ini nanti bisa kita belikan domain dan hostingnya. Kalau untuk biasanya kita tidak melayani pembelian domain dan hosting, hanya melayani pembuatan website aja. Oke. Nah, setelah punya website, setelah punya domain dan hosting, setelah beli, nanti akan punya namanya akun di sini nih, login. Nanti setelah nanti beli di rumah web, nanti akan punya akun login untuk rumah web. Ini nanti login aja di sini, klik login. Oh, ini masih tak logout dulu. Nah, nanti masukin email dan passwordnya. Kalau sudah biasa ini pasti bisa. Yang pesen domain pasti sudah akan mendapatkan email dan passwordnya, karena kan nanti daftar dulu pasti. Login. Jangan khawatir ya, nanti untuk step-stepnya semuanya ada di YouTube. Akan kita buatin video channelnya, jadi jangan khawatir yang ketinggalan nanti bisa ini. Ini nanti kita upload kelas ini, tapi yang potongan-potongan untuk caranya mesen domain, caranya kemudian install di cPanel, nanti akan ada videonya tersendiri, jadi teman-teman bisa akses dan ikuti langkah-langkah secara tahapannya nanti akan kita buat. Ini biar teman-teman mungkin mau nanya dan lain-lain, silakan. Kalau sudah masuk ke login akan seperti ini. Ini ada service, ada domain. Kalau kita mau nginstal websitenya, kita ke service. My service. Nanti akan muncul webnya yang sudah dipesan. Ini saya sudah punya banyak website ya, jadinya banyak banget. Terus setelah itu tinggal diklik aja. Kalau sudah terbayar, maka di sini nanti akan ada tulisan aktif. Nah, itu. Kalau diklik nanti, kemudian nanti kita akan masuk di cPanel. Nah, nanti ini untuk cPanel, nanti akan kita pelajari di sesi selanjutnya. Kalau nanti teman-teman ada yang sudah beli hosting dan lain-lain sih silakan. Tapi kalau belum beli dan mau nyimak tok ya nggak apa-apa. Gitu. Nanti bisa masuk ke cPanel. Ini cPanel, maaf. Nah, ini cPanel. Hostingnya yang dimaksud hosting tuh di sini nih. Ini cara mengelola hostingnya di sini, di cPanel ini. Gitu. Itu kurang lebih ya. Kurang lebih tahapan-tahapan awal untuk membangun landing page sampai pembelian domain dan hosting. Dari awal sampai dapat hostingnya. Nanti setelah dapat hosting, kemudian kita install websitenya dengan WordPress. Tapi untuk cara nginstal dari cPanel ke WordPress mungkin nanti akan kita bahas di waktu selanjutnya. Sekali lagi untuk untuk step-stepnya, beli domain, kemudian masuk ke cPanelnya kayak gimana, kemudian caranya install WordPress bagaimana, nanti semuanya akan kita buat videonya melalui YouTube. Jadi teman-teman nanti bisa akses YouTube-nya untuk belajar step by step-nya ya. Itu kurang lebih. Silakan kalau mau ada ditanyakan terkait dasar-dasar website ataupun lainnya, silakan. Monggo. Mau tanya Mas Arka. Iya, Pak. Untuk membuat web itu yang paling recommended sekarang itu yang dari mana ya? Membuat web. Maksudnya gimana, Pak?
buat webnya apa dari WordPress apa-apa kan sekarang banyak yang apa gratisan Oh, itu kan. itu tergantung Pak, tergantung fungsinya. Kalau CMS memang paling bagus untuk marketing itu WordPress. Kenapa paling bagus WordPress? Karena WordPress itu ada plugin-plugin marketing yang memang kompatibel dengan kebutuhan marketingnya gitu loh. Jadi lebih enak kalau WordPress, lebih komplit. Di situ ada apa namanya itu, kalau misalnya dipakai untuk Google Ads ataupun Facebook Ads itu juga ada mudah gitu kita untuk menyingkronkannya. Mungkin nanti ke depan akan kita pelajari Pak untuk WordPress. Jadi paling bagus memang WordPress. Itu yang pertama. Yang kedua, WordPress itu paling ini dengan search engine juga paling bagus dengan Google. Jadinya memang teman-teman kalau kebutuhannya hanya marketing loh ya, itu bisa menggunakan WordPress. Tapi kalau kebutuhannya untuk sistem informasi dan lainnya ya harus coding, nggak bisa apa namanya, nggak bisa pakai WordPress gitu. Kalau pakai WordPress untuk kebutuhan marketing, karena kebutuhan kita untuk marketing, makanya nanti kita pelajarinya pakai WordPress. Cuman pakai WordPress pun jangan yang gratisan Pak bagusnya, tapi yang ada domain dan hostingnya. Jadi kita beli domain dan hostingnya, kemudian kita install WordPress-nya. Gitu. Meskipun ada cara lain, domainnya nanti misalnya toko kita.wordpress.com begitu. Cuman kalau seperti itu kan agak kurang profesional ya, kayaknya nanti orang trust-nya beda ya kalau nggak .com gitu. Itu Pak. Ada yang lain lagi? Yang ketinggalan nanti di YouTube ada, kita upload ini semua totalnya, dan kemudian tadi step-stepnya juga akan kita upload juga, biar teman-teman bisa ngikuti yang ingin membuat website. Mas Arka. Iya, nggih. Iya, izin bertanya lagi Mas. Iya. Kalau di Blogspot atau WordPress itu kan disediakan jasa apa pembelian ya, penjualan atau pembelian untuk domain dan hostingnya ya, betul ya? Kalau kita di bisa beli di sana juga ya? Itu kalau di Blogspot nggak ada Pak. Blogspot kita harus beli domain sendiri, nanti dicantolkan ke Blogspotnya. Oh, bisa. Gitu. Dicantolkan ke Blogspotnya bisa. Cuman untuk ngedit Blogspotnya itu lebih susah Pak dibanding dengan WordPress untuk desain landing page-nya. Lebih susah karena Bapak harus belajar ini skrip juga. Kalau ngedit kan kita harus ngedit template-nya. Kalau di Blogspot itu lebih susah. WordPress juga sama. Kalau WordPress itu yang kan ada dua Pak WordPress Pak. Ada WordPress yang memang layanannya sudah termasuk hosting ada. Nanti alamat domainnya bla 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 .wordpress.com itu juga bisa dibelikan domain khusus. Tapi hostingnya ikutnya WordPress. Kita tidak punya cPanel sendiri. Bagusnya kalau kita bisnis punya cPanel sendiri Pak, biar kita juga bisa punya email, webmail, dan kalau ada perlu integrasi marketing dan lain-lain nanti di cPanel bisa kita olah gitu Pak. Oke. Jadi datanya bisa kesimpan di kita sendiri gitu loh Pak. Kalau di WordPress kan datanya kesimpan di WordPress. Kalau misalnya kesuspend Pak, datanya juga ikut hilang Pak. Hilang ya. Oke. Iya. Siap. Satu lagi Mas. Ya. Itu untuk penyewaan hostingnya kan ada 250 MB dan juga 500 ya. Betul. Iya, kita menentukan berdasarkan apa ini Mas ya? Menentukan kita sewa yang 250 atau yang 500 itu dasarnya apa Mas? Kebutuhannya Pak. Jadi kalau misalnya Bapak tokonya apa? Misalnya usahanya. Saya kerja di toko pakaian ya Mas. Kalau toko pakaian, saya marketing online-nya ya. Toko pakaian itu biasanya kan kebutuhan galerinya kan banyak. Banyak kayak foto bajunya banyak dan itu membutuhkan space yang lebih besar. Oh, di sana ya. Ya otomatis kemungkinan 500 MB pun kurang, Pak. Oh gitu. Ya, tapi kalau mau mulai dengan 500 MB dulu nggak apa-apa. Nanti setelah jalan misalnya penuh ditingkatin lagi nggak apa-apa atau sekaligus yang unlimited gitu, Pak. Ya. Oke. Siap. Makasih, Mas. Oke, ada yang lain yang mau tanya lagi?
Kalau apa namanya dari teman-teman yang nanti membutuhkan membutuhkan bantuan untuk membeli hosting, misalnya kesusahan membeli hosting, nanti kami bisa ikut membantu, khusus yang kelas ya, membantu untuk membelikan hostingnya. Gitu. Ada yang lain lagi? Kalau tidak, kita cukupkan untuk Zoom kita pertemuan pertama. Cukup ya? Cukup. Cukup, oke. Nanti kita akan jadwalkan lagi untuk pertemuan kedua. Untuk kedua sesinya lebih teknis lagi, jadi mungkin nanti lebih diperhatikan juga. Ya memang lebih detail sih, tapi nanti kita juga siapin backupnya buat teman-teman nanti di akun YouTube saya juga nanti ada step-stepnya juga bisa langsung diikutin gitu. Itu kira-kira terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Semoga nanti memberikan manfaat dan teman-teman kalau mau mencoba juga silahkan. Dan memang sayangnya Pak kalau mencoba harus punya domain dan hosting. Cuman nanti coba kita akan buat kira-kira seperti apa kalau nanti bisa saya pinjemin dahulu dengan bentuk subdomain untuk pelatihan, mungkin nanti akan ada opsi ya. Tapi nanti lihat ke depannya seperti apa ya Pak. Itu. Oke, sementara terima kasih. Sudah bergabung di kelas pertama kali ini. Semoga nanti di kelas kedua lebih ramai lagi yang ikut dan lebih semangat lagi untuk belajar. Dan memang ini kalau nggak konsisten nggak jadi bisa Pak. Oke, kalian teman-teman ya. Jadi harapannya sih nanti tetap bisa ngikutin sedikit demi sedikit. Yang nggak bisa ngikutin tetap kita share di YouTube, nanti akan kita sampaikan. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.